Selamat sore anak-anak. Wah, senang sekali ya di sore hari ini Tante Mala bisa menemani anak-anak semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Karisma. Walaupun dari rumah, Tante Mala harap anak-anak tetap sehat dan antusias untuk menyambut firman Tuhan ya. Kita beribadah bersama-sama, oke? Sekarang Tante Mala jemput kalian untuk berdiri. Kita akan mengucapkan janji karisma kita. Janji karisma kita. Saat doa ikut memuji Tuhan dan mengatakan haleluya, amin, puji Tuhan. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Hai teman-teman, sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ibadah online bersama teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus datang dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Anak-anak hebat, masih dengan sikap yang tegak, tentara Allah harus tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, oke? Kita akan mengawali ibadah sore hari ini dengan memuji Tuhan setinggi-tingginya lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus.
Yesus menyalakan segalanya. Hai, terima kasih anak-anak hebat yang masih tetap antusias mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Anak-anak, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyikan lagi I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Baik anak-anak, Tante Mala persilahkan anak-anak untuk duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Anak-anak tetap antusias ya. Kita akan naikkan pujian Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa
Buatkanmu Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih. Karisma Kids, kalian sudah memuji Tuhan sore hari ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Om Andre ajak kita doa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, fokuskan hati kalian, fokuskan semua pikiran kalian ke Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini anak-anak hebat-Mu. Mereka telah memuji Engkau, telah meninggikan nama-Mu, telah bersukacita, antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya sore hari ini Tuhan, mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu ini, dan boleh mereka lakukan dan menjadi bekal untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Karisma Kids. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman akan diambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tentang perumpamaan tentang pengampunan. Yuk, yang belum dibuka Alkitabnya, Tante kasih tahu lagi. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Tante bacakan ayat 21 sampai 23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Yuk Karisma Kids, kita simak perumpamaan berikut ini. Hamba yang jahat. Kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia mulai melakukan perhitungan itu, lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian, hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi untuk melunasi hutang-hutangnya.
Oleh karena raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang sangat senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang hamba besar memintanya kembali. Tetapi hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Lalu teman-temannya memberitahukan kepada raja, dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu, raja menghukum hamba besar. Nah, Karisma Kids, setelah mendengar tentang perumpamaan tadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan, Bapa kita yang di sorga pun sudah mengampuni dosa-dosa kita. Yang lebih banyak, yang lebih besar, dosa kita terhadap Tuhan sudah Ia ampuni. Jadi, kita pun juga harus bisa mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni? Tante Intan bacakan di ayat yang ke-32 sampai 35. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Di ayat 35, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sudah jelas dikatakan di dalam Alkitab pada ayat 35 tadi, bahwa kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga pun tidak mau mengampuni dosa-dosa kita. Mari Karisma Kids kita hafalkan Injil Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke Karisma Kids, sebelum kita selesai, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama secara online. Kami boleh bersuka cita di rumah kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau mengasihi musuh-musuh kami. Kami mau mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Kiranya Engkau selalu beserta kami, selalu memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Karisma Kids minggu depan. Dadah. Baik anak-anak hebat, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hebat mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal tadi, pertengahan hingga selesai ini. Sampai jumpa minggu depan ya, tetap semangat, antusias bersama Tuhan Yesus.